Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas metode terakhir pada logik dengan menggunakan metode Sukwamoto. Sebelumnya kita sudah bahas cara memdaninya, metode memdani dan metode Sukwamoto. Nah, sekarang kita akan bahas di metode Sugino. Ada sedikit perbedaan, yang tidak sedikit sih, cukup banyak ya untuk metode Sugino. Kalau pada Sukwamoto sama Mamdani, di awal prinsipnya sama untuk nilai ya gitu ya. Kalau dari aturannya juga sama untuk Sukamoto sama Mamdani untuk pembuatan aturannya. Nah, pada metode Sugino pembuatan aturannya sudah bernilai tegas atau crispy gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Metode penggunaan sistem inversi Fuzzy ini sudah saya bahas ya di basic konsep penjelasan Fuzzy awal, metode Mamdani sama Sukamoto saya jelaskan sistem inversi itu apa, verifikasi itu apa gitu ya. Kemudian rubisnya itu apa gitu. Nah, sekarang kita langsung ke penyelesaian masalah untuk penggunaan metode Sukamoto. Yang akan kita bahas kasusnya sama tentang mesin cuci otomatis ya. Kita akan membuat sebuah mesin cuci otomatis yang berbasis Fuzzy yang dia mengatur kecepatan putarannya tidak manual tapi dia berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kotoran. Nah, banyaknya pakaian ini kita sebut variabel 1 dan tingkat kotoran kita variabel 2. Dan kemudian akan kita hitung adalah kecepatan putarannya. Kita spesifikasinya sama seperti kasus itu seperti yang Dani sama Sukamoto ya. Kecepatan putar itu 500 sampai 1200, kemudian banyaknya pakaian dengan nilai 0 sampai 100 ya. Jadi ini bukan 40 potong pakaian gitu, tapi seperti presentasi. Dimana nilai lebih kecil dari 40 termasuk sedikit dan lebih besar dari 80 itu termasuk banyak. Kemudian tingkat kekotorannya 0 sampai 40 itu rendah, 50 sedang, dan 60 itu tinggi. Nah, ini spesifikasinya sama seperti yang Mamdani sama Sukamoto. Nah, yang membedakan di sini pada Sugino kita buat aturannya sudah gaya tegas. Kalau kemarin pada Mamdani sama Sukamoto, jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat begitu. Kalau pada Sugino ini kita sudah kita sudah set bahwa jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah maka putaran 500. Ini sudah di set begitu. Kemudian untuk aturan 2, ada lagi kita pakai persamaan. Jika pakaian sedikit, kekotoran sedang, maka putaran 10 kali kekotoran ditambah 100. Siapa yang buat aturan ini? Maksudnya expert system. Jadi expert system itu memang yang melatar belakangi pada kecerdasan buatan. Karena dia yang akan menentukan ini. 10% kali kekotoran ditambah 100. Nah, aturan ketiganya, pakaian sedikit kekotoran tinggi, kotorannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau Anda mau bikin sistem dengan fuzzy logic, Anda yang menentukan ini enggak hanya Anda, tapi harus berbasis data, berbasis referensi. Dapat dari mana ini gitu. Maka harus ada referensi yang dipakai yaitu dari pakannya. Kemudian untuk aturan keempat, kita dapatkan aturan ini, pakaian banyak, kotoran rendah, kotorannya 5 kali pakaian, ditambah 2 kali kekotoran. Itu aturannya, kita dapatkan 6 aturan gitu ya. Sistem fungsi-fungsi ini kita dapatkan ini nggak usah bingung siapa yang menentukan. Ini adalah bagiannya pakan. Nah, penyelesaian masalah yang akan kita lakukan itu sama seperti pada Mamdani sama Sukamoto. Kita
ingin tahu berapa sih kecepatan putar yang harus dihasilkan jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58. Kita lanjut. Nah, ini adalah Sugeno, Takagi, Sugeno dan Kang. Foto Kangnya belum ada. Jadi seperti yang di awal kan konsep Wajir Ojek itu di ini apa, diasuhkan orang Asia ya. Maka metodenya juga itu untuk Sugeno itu ada Tsukamoto, itu kan orang Jepang, orang Asia juga ya. Nah, kita lihat variabel 1, banyaknya pakaian. Ini sama, bagaimana menentukan grafik member keanggotaan, fungsi keanggotaannya, membership functionnya. Nah, ini untuk variabel 1, banyaknya pakaian, sama pengaturannya seperti ini. Kita bagaimana menghitung fungsi keanggotaan untuk yang sedikit dan fungsi keanggotaan untuk yang banyak. Kita gabungkan, dapatkan untuk variabel 1 kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita hitung berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian 50. Kita berbasis pada aturan tadi ya. Nah, untuk fungsi keanggotaan yang nilai 50 itu berarti dia di sini kan. Keanggotaan untuk banyak pakaian untuk fungsi keanggotaan yang sedikit. Kita hitung 80 kurang ganti 50. Kemudian dibagi 40, dapat 0,75. Fungsi keanggotaan yang banyak, kita pakai rumus yang itu, 50 kurang 40, dibagi 40, dapatkan 0,25. Nah, kemudian untuk tingkat kekotoran, sama, kita buat grafiknya, seperti pada Mamdani dan Tsukamoto ya. Kita dapatkan ini persamaannya, kita hitung berapa sih derajat keanggotaan untuk tingkat kekotoran yang berdapat. Kita hitung derajat keanggotaan untuk yang rendah, sedang, dan tinggi untuk nilai 58. Nah, 58 itu berarti di sini kan ya, untuk rendah. Oh ini, lebih besar. Nah, ini 58 berarti yang ini. Kalau yang sedang 58 berarti kita pakai yang ini, rumus yang 60 kurang 58 dibagi 10. Nah, kemudian untuk yang tinggi, yang ini kita ambil yang tengah ya. Untuk 58 kan di sini, maka kita ambil persamaan ini 58 kurang 50 bagi 10. Seperti ini. Nih. Kemudian kita variabel ketiga. Kecepatan putaran. Ini aturan yang di awal bahwa yang untuk lambat itu kalau di bawah 500 artinya dia nilainya 1. Di atas 1200 itu nilainya 0, makanya dapat ini gitu ya. Nah, setelah itu kita akan lihat aturan yang sudah ditentukan oleh pakar yang di awal tadi. Ada 6 aturan, kita masukin satu-satu ya. Pada aturan ke-1, jika pakaian sedikit kekotoran rendah, maka putaran 500. Artinya tadi fungsi keanggotaan sedikitnya berapa? 0. Ya, kita lihat di sini. Nah, fungsi keanggotaan sedikit untuk 50 ya. 0,75. Nih. Sama nah, kita masuk ke sini. Nah, ini fungsi keanggotaan 50 itu 0,75, fungsi keanggotaan rendah untuk variabel kedua adalah 0. Kita ambil nilai minimum sehingga kita dapatkan 0. Berapa Z1? Ini aturannya nih. Nah, aturan nilai Z1 itu kalau pakaian sedikit, kekotoran rendah, maka putaran 500. Sehingga kita default nilai Z1-nya 500 untuk apa predikat 1. Aturan kedua, pakaian sedikit, kita hitung. Fungsi keanggotaan sedikit 0,75, fungsi keanggotaan sedang 58,2, maka apa predikatnya 0,2. Nah, ini
berapa putarannya ini? 10 kali kekotoran. Kita hitung. 10 kali kekotoran. Berapa kekotorannya? 58. Ditambah 1 kita dapat 680 ya. Jadi kalau menurut ini jadi kita nggak pakai ini ya. Kalau pakai 0,2 itu kan di sini ya 0,2 gitu ya. Nanti ini sekitar di sini ya. Ini 680 begitu. Kemudian aturan ketiga, pakaian sedikit, maka kita hitung fungsi keanggotaan yang sedikit untuk 50, 0,75. Kekotoran tinggi, maka kita hitung fungsi keanggotaan 58 untuk kekotoran tinggi, 0,8. Dapatlah 0,75 karena nilai minimum untuk 0,75 dan 0,8 yang paling kecil adalah 0,75. Aturannya ini 10 kali kekotoran tambah 200. 10 kali kekotorannya berapa tadi? 58. 580 tambah 200 dapat 780. Jadi kalau ini 0,75 sekitar di sini ya. Oh, sekitar sinilah ya. Nah, ini 780. Aturan keempat kita masukkan lagi fungsi banyak, fungsi keanggotaan banyak sama ini. Kemudian kekotoran rendah ini ya dapatnya 0. Putarannya 5 kali pakaian. 5 kali pakaian tadi berapa? 50 soalnya kekotorannya 58. Dapatlah 360 gitu. Kemudian aturan kelima, pakaian banyak, kekotoran sedang. Maka ini putaran 5 kali pakaian tambah 4 kali kekotoran tambah 100. Ini yang untuk fungsi keanggotaan banyak untuk 50 itu 0,25, fungsi keanggotaan sedang 58 0,2, paling kecil 0,2. Ini Z5-nya berdasarkan ini ya. Ini kita hitung 5 kali pakaian 50, kekotorannya 58. Dapat 582. Nah, kemudian kita masuk ke aturan ke-6. Jika pakaian banyak, kekotoran tinggi ini, kotoran tinggi dapatnya 0,25. Kemudian nilainya ini aturan 5 kali pakaian tambah 5 kali kekotoran tambah 300 dapat 840 untuk aturan ke-6. Oke, dari situ ini metode datanya sama dengan yang kita pakai yang yang Tsukamoto. Kita pakai aturan 0 kali 500 ya. Tambah ininya nilai Z-nya. Ini alfa predikatnya. Ini nilai Z-nya. Kita lihat yang ini aja. Nah, aturan kelima nih. 0,2 dikali yang ini 0,2 dikali 582 ya. Nih. 0,2 kali 5,82. Kemudian yang ini 0,25 dikali 840 yang ini. Ininya di sini apa predikatnya dijumlah. Sehingga kita dapat 733,85. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan, jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekuatan bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci itu sekitar 734 rpm gitu. Nah, ini hasilnya. Tentu setiap metode itu kan beda-beda ya. Kalau yang Mamdani itu ya 900-an, kemarin tadi Sukamoto 800-an sama Jepun sama ini Sugino ya. Kalau Sugino 734. Nah, kita lihat bandingkan uji aplikasinya sama untuk metode ini namanya. Untuk Sukamoto, Mamdani atau Sugino dia sama derajat keanggotaan. Aturannya sama, ini nilai Crispin. Untuk Sukamoto sama Mamdani. Jadi kalau aturan misalnya tadi, kalau kotoran rendah, kalau jumlah pakaian sedikit, kekotoran rendah, maka kecepatan lambat. Nah itu.
Kalau pada Sugino, nah ini sudah merupakan suatu fungsi. Seperti tadi 2 kali kekotoran ditambah 100 gitu ya. Nah, kalau pada Mamdani ini centroid yang tadi luas area itu ya. Kalau ini Sokamoto sama dengan Sugino pakai average atau rata-rata untuk proses depazifikasinya gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, ya namanya kita nggak bisa membandingkan ya namanya bandingkan apple to apple gitu. Metodenya sudah sesuai eh, sesuai ketika kita pakai metode yang benar maka hasilnya kita nggak bisa lihat apakah ini lebih bagus atau Sukamart lebih bagus atau Mandani lebih bagus. Kalau pada konsep mesin cuci ini ya kita mesti cek situ gitu. Nanti kita aplikasikan mana yang lebih misalnya yang lebih bersih itu pakai Sokomoto, Mamdani atau Sugeno gitu. Jadi pemilihan metode itu tidak bisa di state bahwa itu lebih bagus, tapi berdasarkan kasus per kasus maka kita akan butuh banyak referensi untuk menentukan metode apa yang paling cepat. Oke, itu saja yang saya bahas untuk metode fuzzy logic ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.